Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nur Harisya Pratiwi bisa kembali menjumpai Anda kali ini di Suara Sriwijaya. Pemirsa, kalau kita berbicara mengenai teknologi itu jangkauannya sudah luas sekali. Apalagi di era modern saat ini berbagai teknologi ini sudah diciptakan. Salah satunya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini juga sudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat juga mungkin secara tidak langsung atau secara tidak sadar sebenarnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini sudah ada di genggaman kita seperti itu. Namun kami hari ini akan membahas lebih lanjut nih, lebih dalam lagi terkait dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini seperti apa, polanya itu apa saja atau jenis-jenis dari AI ini apa saja, dan juga kita akan mengetahui tanggapan dari narasumber kami juga terkait dengan artificial intelligence ini di dunia masyarakat, di dalam dunia sosial ini seperti apa nantinya. Kita akan bahas bersama narasumber saya yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Saya akan sapa yang pertama, beliau adalah seorang dosen dan juga peneliti keamanan sistem informasi dan sistem cerdas Universitas Bina Dharma Palembang, yaitu Ibu Dr. Yesi Novaria Kunang STMkom. Assalamualaikum Ibu Yesi. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Yesi sudah hadir di studio TVRI hari ini. Dan selain ada Bu Yesi, saya juga sudah kehadiran ini seorang narasumber juga yang luar biasa. Tentunya beliau adalah Direktur Pasca Sarjana Universitas Taman Siswa Palembang. Itu ada Bapak Abduh, Bapak Muhammad Abduh. Assalamualaikum Pak Abduh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Mudah-mudahan COVID tidak lewat lagi. Iya dong, ini kita sudah lewat dari masa pandemi ya Pak ya, Insya Allah sehat selalu tentunya. Dan hari ini Pak Abdul serta Bu Yesi kita akan bahas terkait dengan artificial intelligence. Nanti dari pandangan Ibu Yesi ini sebagai seorang peneliti keamanan sistem informasi dan sistem cerdas ini artificial intelligence itu apa sih gitu, boleh dijelaskan kepada seluruh pemirsa, dan juga mungkin pendapatnya dari Pak Abdul juga terkait dengan keberadaan AI ini sendiri di dunia masyarakat ini. Kalau menurut Pak Abdul kayak gimana ya Pak ya, kira-kira masyarakat kita itu seperti apa sih? Nah, pemirsa juga bisa bergabung bersama kami nih melalui telepon interaktif di 0711 311 454 dengan tema kita hari ini yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Baik, saya akan ke Ibu Yesi terlebih dahulu. Ibu Yesi, ini kalau kita sebenarnya sudah warawiri ya bicara tentang AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Tapi sebenarnya AI itu secara apa ya, secara definisinya atau bentuknya itu seperti apa sih Ibu Yesi? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi memang kecerdasan buatan ya, seperti namanya itu adalah bagaimana sih ide dasarnya, bagaimana mesin ya, dalam hal ini komputer, robot dan lain-lain itu bisa cerdas mendekati dan bahkan menyamai manusia. Nah itu makanya dinamakan kecerdasan buatan. Jadi mulai dikenalkan sekitar tahun 50-an masuk 60 ya, kemudian terus berkembang sampai saat ini. Nah terutama di era revolusi industri 4.0 ya, yang dimulai tahun 2011 kalau saya nggak salah ya, ada 4 hal yang didorong mensupport penggunaan teknologi khususnya di bidang industri, yaitu pertama teknologi itu sendiri, yang kedua kecerdasan buatan atau AI, yang ketiga big data, dan yang keempat IoT. Nah unsur-unsur tadi itu berkembang secara masif pada tahun 2011 dan sampai saat ini ya, dan kita bisa lihat dan merasakan serta menggunakan banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Nah contohnya mungkin yang lagi ngetren Mbak, ChatGPT ya. Iya, ChatGPT ya. Kemudian kalau sering di jalan itu tilang elektronik juga sebenarnya berbasis kecerdasan buatan juga, dan banyak lagi mungkin ya. Bentuk-bentuknya yang sebenarnya sudah kita lihat. Apalagi di industri, industri banyak sekali otomatisasi ya yang disupport oleh AI kecerdasan buatan. Jadi kalau dulu butuh mungkin butuh banyak pekerja, buruh dan lain-lain ya untuk mendukung proses di industri. Nah itu sekarang sudah banyak
digantikan. Iya, betul. Benar ya, mungkin nanti ini menarik nih. Betul. Ya, digantikan oleh mesin, dalam hal ini robot dan lain-lain. Nah, itu yang kita rasakan saat ini. Yang disebut dengan AI tadi Iya. awalnya memang dari mesin yang hingga akhirnya sampai saat ini masih berkembang terus ya Bu ya. Iya. Sebenarnya tapi tujuan utamanya tercipta dari artificial intelligence ini apa sih Bu? Apakah memang dari awal memang sudah diproyeksikan nih, lebih baik kita ciptakan saja sesuatu yang kira-kira hasilnya nanti bisa produktif dengan meminimalisir budget lah dan lain-lain segala macam gitu. Iya, jadi memang semua itu diciptakan untuk tujuan baik ya, yang tujuannya untuk membantu atau mensupport human dalam hal ini ya. Jadi itu awalnya ya, tetapi dengan perkembangan zaman ya masif dan mulai dirasakan nih ada beberapa dampak dampak yang dirasakan oleh human itu sendiri. Nah, tetapi untuk membatasinya, konsorsium juga sudah yang awalnya era industri 4.0 itu berkembang menjadi 5.0 ya. 5.0 Nah, yang sekarang. itu era revolusi industri dan society. Nah, di situ yang memforce. Jadi bagaimana sih teknologi itu memang benar-benar memberikan manfaat, ya, memberikan manfaat untuk human dan juga mensupport semua kebutuhan human. Nah, itu. Oke, jadi memang tujuan awalnya adalah bisa mensupport pekerjaan dari manusia Betul. gitu ya, dari sumber daya manusia itu sendiri hingga akhirnya mungkin bisa mencapai hasil yang lebih maksimal gitu. Benar. Nah, saya sekarang akan beralih ke Pak Abdu. Pak Abdu ini kalau kita melihat sekarang ini perkembangannya kan teknologi hingga sampai sudah ada kecerdasan buatan ini. Kalau dari pandangannya Pak Abdu sekarang ini Pak, kecerdasan buatan atau AI sendiri ini di masyarakat kita ini sudah seperti apa nih Pak? Yang pertama harus disadari dulu, seperti yang diungkapkan oleh beliau tadi, bahwa ini cuma alat. Namanya alat, harus diperalat. Jangan sampai kita yang diperalat, itu yang utama. Namanya kecerdasan buatan, jangan khawatir, tidak akan melebihi yang membuat. Betul. Oke. Jadi kalau keseharian saya, salah satu mata kuliah yang saya ampu, dulunya saya mengampu e-government. Sekarang digital government. Jadi kalau dari pihak negara dan pemerintah, kecerdasan buatan ini hulunya cuma satu saja dulu. Apa tuh Pak? Memperbaiki layanan. Nah, itu kan yang terasa. Kalau tidak memperbaiki nggak usah dipakai. Memperbaiki salah satu ukurannya mempercepat layanan. Kalau malah memperlambat nggak usah dipakai. Nah, jadi kalau dalam dunia big data tadi, itu ada istilah GIGO. Garbage in, garbage out. Jadi kalau yang masuk itu, yang dimasukkan ke kecerdasan buatan ini sampah, yang keluar sampah. Iya, betul. Itu yang utama. Jadi jangan khawatir, tak akan tergantikan. Ya karena apa? Karena itu alat. Ya kan? Makanya yang utama untuk di kegiatan pemerintahan misalnya, karena pemerintah itu yang menghela nanti, ibarat kuda, nanti dia yang menarik. Oke, masyarakatnya nanti akan ngikut saja. Ya kan, begitu misalnya penyelenggara pemerintahan nanti membuat aturan, dilarang menggunakan uang kartal yang keras itu, apakah itu uang receh atau uang kertas, dilarang misalnya untuk yang belanja 2 juta ke atas. Tuh kan? Oke, silakan buat itu aturannya dan fasilitasnya. Ya kan? Infrastrukturnya lengkapi. Maka nanti rakyat akan ikut, warga akan ikut. Nggak usah khawatir. Ya kan? Jadi begitu nanti regulasi yang didukung oleh kecerdasan buatan itu dilakukan, maka nanti suasana beli sesuatu itu akan orang akan berpikir ulang. Jadi begitu misalnya Mbak Caca punya penghasilan 100. Ketika nanti tidak boleh pakai uang kertas, maka
digital semua, maka akan ketahuan hasil diperoleh dari mana duit itu dan dipakai untuk apa. Maka itu akan mengkondisikan untuk mengurangi korupsi. Betul. Sekarang nih kami berdoa nih di bidang ilmu pemerintahan, cepet-cepetlah regulasi tentang penggunaan uang kartal itu dilarang, cepatlah. Kenapa? Maka orang nanti ketahuan. Siapapun akan ketahuan duitnya diperoleh dari mana dan dipakai untuk apa. Dan nanti profilingnya kan akan kelihatan loh. Ini kan seharusnya gajinya cuma 100, kenapa belanjanya 700? Nah, itu yang akan nanti akan menggulung itu kebiasaan korup itu. Nah, itu yang utama. Dengan demikian, begitu uang yang dikorup itu tidak banyak lagi, kalau perhitungan bapaknya Pak Prabowo, 1/3 itu kan dikorup. Jadi tinggal 30%, artinya hampir 1/3 dikorup. Berarti nanti yang 1/3 itu masuk lagi. Nah, duit ini kan dipakai untuk memperkaya dan memperbaiki infrastruktur. Nah, sehingga dengan demikian AI itu akan menguntungkan. Kenapa? Karena yang masuk tadi itu bukan sampah. Iya. Nah, ya kan? Nanti setiap orang profilingnya sudah terdokumentasi. Ya kan? Sekarang bayangkan saja nih, Malaysia tahun 56 itu sudah punya NIK tahun 56. Kita sampai hari ini belum selesai. Itu baru menghitung orang loh. Belum selesai. Iya kan? Mbak Caca belum terhitung, ada yang belum terhitung tuh. Terbayang nggak kalau di rumah Mbak Caca itu mau masak tapi tidak tahu berapa orang anggota keluarga yang mau dimasakkan. Nah, itulah kita. Nah, jadi begitu NIK itu selesai, yang sekarang belum selesai, padahal sudah banyak yang masuk kurungan, ya kan? Ya, udah nggak selesai, maka mudah-mudahan dengan kecerdasan buatan ini akselerasinya lebih cepat sehingga layanan bisa diperbaiki dan menguntungkan pihak banyak. Yang rugi cuma satu. Calon koruptor susah. Iya. Nah, itu mudah-mudahan kan nggak usah susah-susah. IO ini kan seperti ATM, ya kan? ATM itu pernah loh saya uji, dia jujur apa enggak. Saya masuk ATM, ya kan saya masukkan, saya perlu duit 600, tapi keluarkan 550 saja. 50-nya ambil kamu. Tanda terima kasih. Nggak mau dia, udah saya ketok-ketok, tolol lu gitu. Nah, kan? Jadi suatu saat nanti kalau kecerdasan buatan ini sudah merata, layanan itu seperti itu, nggak bisa disogok. Orang yang nggak baik jadi baik. Betul. Sebaliknya kan sekarang orang baik jadi tidak baik. Iya kan? Ketika masuk ke sistem, iya kan? Nah, mudah-mudahan kecerdasan buatan ini akan mempercepat sila kelima. Keadilan sosial. Di Pancasila itu tidak ada loh kata-kata kesejahteraan, tidak ada kata-kata kemakmuran. Karena apa? Karena tidak terlalu penting. Yang utama keadilan. Begitu adil yang lain ngikut. Mudah-mudahan dengan kecerdasan buatan ini keadilan lebih cepat digapai. Mudah-mudahan itu. Dan saya berharap nama itu bukan mimpi. Yang penting data yang digunakan bukan sampah. Sehingga nanti yang keluar juga bukan sampah. Nah, sebaliknya kalau sekarang, pernah kan dimintai data? Iya. Pernah nggak nanya, ini mau dipakai untuk apa? Terbayang nggak kalau nicknya saya pakai? Iya, jangan sampai. Iya kan? Nah, itu yang sekarang belum siap di kita ini sekarang. Makanya salah satu bank 2 bulan yang lalu kan bocor tuh datanya. Iya kan? Begitu bocor siapa yang tanggung jawab? Ya kan? Mudah-mudahan dengan adanya kecerdasan buatan itu akan membantu kita dan akan memperbaiki hidup kita, dan dalam satu hal hidup kita akan semakin nyaman. Nah, itu kira-kira. Itu sebenarnya goals-nya adalah untuk menumbuhkan kenyamanan itu sendiri ya Pak ya. Jangan sampai nih udah ada AI nih, KTP elektronik juga masih perlu difotokopi ya Pak. Oke, ini saya beralih lagi ke Ibu Yesi. Ibu Yesi ini kan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul sendiri juga bahwa memang tadi AI ini ditujukan memang untuk membuat kenyamanan seperti itu kan. Nah, apakah di Indonesia sendiri memang artinya sudah sudah siap seperti itu Bu, baik itu dari pemerintahnya ataupun juga dari masyarakatnya sendiri gitu, udah melek gitu dengan adanya AI ini? Ya, sebenarnya siap atau tidak
kita harus siap ya, karena itu memang tuntutan ya, apalagi kalau anak-anak bilang itu zaman now gitu. Nah itu ya. Nah sekarang kalau terutama generasi muda ya, dengan dengan masifnya internet dan lain-lain aplikasi yang tersedia online ya, itu hampir sebagian besar aplikasi online yang disediakan itu banyak yang berbasis kecerdasan buatan. Ya. Kita kalau dari sisi kesiapan ya, untuk pengguna layanan saya yakin siap, karena ya itu tadi memang tujuannya untuk kenyamanan ya. Contoh saja kalau anak-anak mau belajar apa nih ya, tinggal nanya ke ada aplikasi apa, ChatGPT misalnya ya, atau yang semua aplikasi tadi itu sangat-sangat mudah digunakan ya. Kemudian misalnya yang hobi untuk membuat video, membuat logo dan lain-lain itu juga sama ya. Jadi banyak sekali aplikasi yang itu. Jadi yang tidak pinter desain itu tinggal tinggal masukkan apa yang diinginkan, itu nanti otomatis akan keluar. Oke, nah ini yang jadi pertanyaan nanti, apakah dengan berbagai kemudahan itu sebenarnya ada ancaman di baliknya? Nah, nanti kita akan bahas ya, Bu Yesi dan juga Pak Abdul tentunya usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Kak? Kamu di mana, Pipa? Aku di mana? Aku di KM 12, Kak. Kenapa, Kak? Oh, ini ada kiriman buat kamu. Ada kiriman? Iya, Oh, ambil di mana nih, Kak? di Pasar Partimo, KM 5. Hah? Di KM 5? Di mana itu, Kak? Ya, kamu cari aja sendiri. Oh ya, sedagi aku coba cari ya. Oke. Di mananya sih KM 5? Ini udah KM 5 semua. Halo, Kak. Di mana, Kak? Kamu yang di mana? Ini aku udah di KM 5, Kak. Kok lama banget sih? Ya kan Kakak tahu aku pakai sepeda dari KM 12. Wajar kalau lama. Iya. Terus, Itu ada ibu-ibu. oh, di ibu-ibu. Ya, di Titipan ibu-ibu. itu. Ya, di ibu-ibu. Yang pakai jilbab warna biru dongker. Oh, oke. Udah lihat sih aku. Oke. Ya, Langsung kamu minta ke langsung situ aja ya. ke sana. Oke, siap. Permisi, Mbak. Mbak, ada titipan buat Afifah ya, Mbak? Mana tuh, Mbak? Oh. Kasih ya, Mbak. KM 0? Nah, sudah. Di mana KM 0? Aku yang 100% Palembang beda tahu di mana KM 0. Mbak tahu enggak KM 0 di mana, Mbak? Di sekitaran Bundaran Masjid Agung. Bundaran Masjid Agung ya? Sudah, makasih ya Mbak. Aku ke situ dulu ya. Nah, ini KM 0 Kota Palembang. Kabarin kakak dulu. Halo Kak, aku udah di KM 0 Kota Palembang ini Kak. Jadi titipannya di mana nih sekarang? Belakang tugu. Di mana? Belakang tugu. Belakang tugu. Oke, bentar aku cek dulu ya, jangan dimatiin. Ya. Bentar. Oh, ada nih. Bentar Kak, aku buka dulu. Ya, dibuka aja dulu. Selamat datang
di KM 0.0-nya Kota Palembang. Kak, ini titipannya ini doang. Iya, itu doang. Gak ada yang lain. Ini aku udah jauh-jauh loh Kak, jalan-jalan di Kota Palembang buat ngambil titipan kakak ini doang jadi. Iya. Ya ampun kakak ngeprank aku. Enggak lah, biar kamu tahu aja Ya di mana ampun, titik Kak. nol Kota Palembang. Banyak nih yang nggak tahu titik nol dari kota Palembang. Ternyata titik nol kota Palembang berada di dekat kaki Menara Masjid Agung Palembang. Titik nol ini menjadi pertemuan awal Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ryakudu. Jadi gimana? Udah pada tahu kan di mana titik nol kota Palembang? Kalau penasaran, datang aja langsung ke kota Palembang dan icip-icip pempek. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kami masih membahas tema itu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, ini bersama Ibu Yesi dan juga Pak Abduh. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454. Baik, ini saya akan ke Pak Abduh lagi. Pak Abduh, ini kan tadi di segmen sebelumnya Bapak sudah menyampaikan bahwa memang AI ini sendiri tercipta untuk kenyamanan kita sebagai manusia gitu ya Pak. Itu artinya mengapa sih Pak sebenarnya kalau kita melihat dengan adanya AI ini kan banyak juga jadi yang ketergantungan seperti itu ya Pak ya. Nah itu seperti apa sih Pak sikapnya kita harus menyikapi supaya supaya kita tidak bergantung terhadap ini tapi di satu sisi kita tetap bisa nyaman gitu. Oke, nyaman itu tidak gratis. Ya kan? Iya betul Pak. benar, Ada biaya Ada di situ. biayanya. Benar Pak. Dan yang namanya biaya itu kan berkaitan dengan duit. Kemudian duit itu kalau di pemerintahan karena dia motornya harus disiapkan. Kalau tidak disiapkan maka yang akan terjadi adalah ketimpangan. Iya. Ya kan? Nah, kita senang nih baru sebulan ini penyelenggara pemerintahan itu sudah bisa mengorbitkan satelit Satria 1. Iya, betul Pak. Itu digunakan karena apa? Karena sebelum itu yang bisa akses itu cuman hampir 75% saja. Ada 25% wilayah yang di situ nanti ada warganya, ada penduduknya itu tak terjangkau. Maka jalan keluarnya Satria 1 ini. Nah, kemudian itu kan kalau untuk Indonesia. Saya ini hobi otak-atik data. Jadi kalau di Sumsel itu ada 3.262 desa. Seperempatnya itu nyaris tidak punya akses untuk internet. Karena infrastrukturnya belum disiapkan. Mungkin ada sinyal, tapi lemah. Jadi dari 3.262 desa itu, seperempatnya itu sinyal lemah. Ada sekitar 25 desa yang tidak ada sinyal sama sekali. Itu sudah cukup bagus. Ibarat wajah ada tai lalat satu masih manis lah, ya kan? Tapi jangan semua. Kenapa? Karena 75% sudah sinyalnya sudah bagus. Artinya apa? Akses sudah cukup, ya kan? Penyelenggara pemerintahan sudah nantang nih. Oke, di sini ketimpangannya tinggal sedikit. Sekarang tinggal kamu ke warganya. Maka warga harus jawab. Ayo, kita kalau selama ini cuman sekedar main HP saja, sekarang harus digeser. Di reskilling, ya kan, harus digeser. Kalau biasanya cuma pengguna, sekarang bukan hanya pengguna, tetapi siapa tahu ada nanti yang memproduksi sesuatu, ya kan? Karena apa? Karena aksesnya sudah dibuka, ya kan? Mau beli barang apa saja lewat marketplace sekarang sudah tidak susah lagi. Nah, jangan cuma jadi konsumen, ikut dong nimbrung. Nah, begitu kan? Mudah-mudahan nanti nyaman tadi bukan sekedar nyaman saat mengkonsumsi, tetapi nyaman waktu berproduksi. Karena apa? Karena kenyamanan itu juga keancaman. Terbayang nggak dulu orang biasa jalan,
Iya. supaya nyaman pakai sepeda, supaya nyaman pakai motor. Terbayang nggak ketika pakai motor nyaman kan, Iya. tetapi otot tak bergerak. Betul. Nah, maka yang muncul penyakit degeneratif. Ya kan? Seperti juga ini nanti begitu mau sesuatu kalau dulu mau mandi Nyari, Pak, ya. itu kan limbah limbah air. air. Yang sekarang tinggal pijit saja. Jadi Iya. yang jalan nanti cuma jarinya saja. Jadi Benar, nanti Pak. jarinya yang gede. Nah, ya kan? Maka ada hal yang baik dari kecerdasan buatan ini, tapi juga harus dipahami. Yang nyaman tadi harus dibatasi. Siapa yang batasi? Diri kita. Ya kan? Misalnya sehari ini manusia itu baik kalau dia bergerak 40.000 langkah. Nah, pernah ngitung nggak? Nah, pakai yang di arloji Iya, itu. pakai. Nah, Nggak ya pernah kan? nyampe 10.000 sih, Pak. Kecuali kalau Kan? diniatin Itu jalan sudah pagi. ancaman. Itu sudah ancaman. Betul, betul. Jadi itu sama dengan beli penyakit. Sakit dibeli. Iya kan? Iya. Kenapa? Iya, benar, Dari benar, kebiasaan itu. Iya. Ya kan harusnya dia mandi harus nimba dulu. Sekarang nggak mau nimba. Benar. Nyolokin air pompa saja nggak mau, pakai remote dari sini. Iya. Ya kan nggak bergerak. Betul. Nah, itulah ancamannya. Nanti itu senjata makan tuan. Iya kan? Jadi walaupun AI ada kecerdasan buatan harus disadari bahwa itu hanya alat yang kita perlukan saja. Makanya jangan mengurangi gerak langkah kita. Kalau kita sudah dijatah oleh Tuhan itu nanti kamu normal. Kalau berjalan melangkah paling tidak 40.000 langkah. Kalau kurang dari situ hati-hati. Sebentar lagi kena penyakit bisa berderet tuh. Nah, ya kan? Iya. Itu yang perlu. Jadi jangan cuma mainkan ini aja. Iya kan? Ininya juga jalan. Maka kalau perlu jangan sampai membaca hanya mengandalkan itu. Iya, Sekali-sekali betul. print baca. Betul. Ya kan? Kenapa? Karena mata lebih nyaman. Terbayang nggak kalau itu terus melotot? Iya. Ya kan? Betul, Pak. Maka Benar. kita harus menyadari bahwa kita harus tahu diri. Kita harus bisa mengukur, oh kita itu tetap sehari itu melangkah paling tidak 40.000 langkah supaya nggak kena penyakit. Kemudian makanan, mentang-mentang kita bisa beli makanan pakai Kapan GoFood pun, gitu ya kan? Iya. Tidak mungkin kan kita itu sekali-sekali masak, sekali-sekali nanam. Iya, Iya kan? betul, Sehingga Pak. waktu metik kita bisa ngomong dengan yang dipetik. Kamu saya tugaskan masuk dalam tubuh saya, kamu jadi vitamin saya ya. Nah, kan bisa berinteraksi dengan kembang yang kita tanam, dengan sayur yang kita tanam. Terbayang nggak kalau beli terus? Nggak ada Iya, lagi perasaan memasukkan rasa waktu memasak. Dan itu tidak ada di kecerdasan buatan. Jadi kreasi tidak ada. Mikir nggak ada, dia cuma menggatuk-gatukkan data yang dimasukkan. Nah, itu yang utama. Hati-hati kalau masih 10.000 nggak nyampe tadi. Wah, ini saya usahakan kalau bisa lebih dari 10.000 ya, Pak. 40.000. 40.000 minimal ya, Pak. 40.000 minimal. Siap deh, Pak. Kalau gitu saya nanti mondar-mandir terus sampai satu hari ya, sampai udah 40.000 baru Karena nih. itu kan bagian dari kecerdasan itu buatan yang betul. udah di sini. Iya. Biar kita tidak capek menghitung. Terbayang nggak? Kalau zaman bingen, ya kan bahasa Palembangnya itu, weret 44.000. Terbayang nggak ngitungnya itu? Sekarang sudah ada itu, sudah Iya. terbantu, nggak usah ngitung, tinggal melangkah saja. Benar. Oh, masih separuh nih Tinggal lihat. jalan. Benar, Pak. Ah, Itu yang mempermudah dan buat Itu. nyaman ya, Pak ya. Ah, Itu maksudnya. Jadi walaupun nyaman, harus hati-hati. Jangan sampai nyaman itu membawa ketidaknyamanan. Iya, betul. Kapan? Beberapa tahun yang akan datang. Kapan? Setelah yang kita beli penyakit tadi itu, yang kita beli datang. Ini loh penyakit yang kamu pesan sekarang sudah datang. Pengirimannya nanti nyampainya lama ya, Pak ya, beberapa tahun lagi gitu. Betul, Aduh, jangan begitu. sampai nih Pak Abdul. Betul. Oke, baik, saya akan beralih lagi ke Ibu Yesi. Ibu Yesi ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Abdul tadi, jangan sampai dengan adanya AI ini kita sendiri jadi ketergantungan gitu kan. Seperti yang Pak Abdul juga katakan, AI ini adalah alat, jangan sampai kita diperalat seperti itu. Nah, tapi terkait dengan pengembangannya nih Bu, pengembangan dari AI ini sendiri, ini kan yang banyak ditakutkan juga sebenarnya oleh Betul, masyarakat, ancaman. ancamannya gitu. Sebenarnya kalau dari dari sisi keamanan sistem informasinya itu sendiri atau sistem kecerdasan itu sendiri, adakah ancaman-ancaman besar kira-kira yang membayangi dari AI ini gitu Bu untuk manusia? Baik, terima kasih ya. Jadi seperti yang dikatakan Bapak tadi ya, ada pergeseran pola ya, habit human gitu. Itu yang sangat terpengaruh sekali dengan kecerdasan buatan.
Kemudian yang kedua, pemanfaatan dari kecerdasan buatan itu yang sifatnya merusak juga ada. Jadi contoh misalnya pemanfaatan kecerdasan buatan untuk senjata. Ya, negara-negara besar itu sangat memungkinkan sekali membuat senjata yang berbasis AI. Contoh saja perang Ukraina Rusia ya, betul. itu kan ngebomnya nggak pakai pesawat lagi, udah pakai drone. Nah itu contoh implementasinya. Bahkan kalau kita lihat-lihat di YouTube itu ya sangat memungkinkan sekali untuk senjata mematikan yang kecil ya, yang kalau dilihat itu hanya sebesar lebah mungkin ya, yang di dalamnya ditanamkan kecerdasan buatan. Jadi dia bisa memfilter human, bisa mengenali target sasaran. Nah itu contoh. Kemudian di sisi lain juga pemanfaatan kecerdasan buatan yang sifatnya malicious ya. Jadi penyebaran informasi hoax yang digenerate oleh AI sendiri ya, video-video. Nah itu kan sangat gampang sekali ya membuat video. Contoh dimasukkan saja nanti teksnya apa ya, kemudian saya kasih foto saya dan otomatis nanti akan dibuatkan video seolah-olah saya menjelaskan narasi yang diketikan tadi. Nah itu kan bisa dibayangkan ya. Jadi kalau human yang tidak tahu itu oh ini jadi video-video yang sifatnya merusak pamor seseorang. Nah itu sangat memungkinkan sekali. Yang ketiga juga masalah unemployed ya, di mana kecerdasan buatan itu menggeser posisi manusia sebagai pekerja. Nah itu banyak sekali ya. Kalau sekarang kan kalau kita lihat penggunaan robot ya, nah itu yang menggantikan manusia. Nah itu beberapa ancaman yang perlu kita pikirkan bersama. Padahal sebenarnya juga kalau kita berbicara mengenai robot ternyata juga bisa errornya Ibu ya. Ada waktu lelahnya juga seperti beberapa waktu lalu kan ada berita yang robot melayani melayani pelanggan seperti itu dan akhirnya dia mati sendiri karena error hidup berapa puluh jam gitu. Ternyata emang nggak sempurna juga, nggak sesempurna itu ya, gitu ya Bu ya. Buatan manusia. Iya, buatan manusia itu masih insya Allah kita masih lebih sempurna jauh daripada yang buatan manusia itu sendiri. Nah kita akan bahas lagi lebih lanjut terkait artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini. Namun usai jeda berikut pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya,
Jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, kami bersama Bu Yesi dan juga Pak Abdul tentunya dengan tema kita hari ini yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ini saya akan kembali ke Pak Abdul nih. Pak Abdul, ini kan tadi seperti yang sudah disampaikan di segmen sebelumnya juga oleh Ibu Yesi bahwa dari adanya artificial intelligence ini ada ancaman juga baik itu kepada manusia sebagai yang biasanya sebagai pegawai atau pekerja seperti itu. Artinya memang artificial intelligence ini mungkin bisa menghapuskan juga ya Pak ya, beberapa lapangan pekerjaan. Nah kalau dari pandangan Pak Abdul sendiri gimana nih Pak terkait hal ini? Oke, pernah lihat pistol kan walaupun nggak pernah pakai? Iya, jangan sampai Pak maksudnya Pak. Jadi penentunya itu kan yang pegang pistol. Demikian juga dengan kecerdasan buatan. Penentunya itu yang pegang. Makanya jangan coba-coba memasukkan data sampah supaya yang keluar bukan sampah. Itu yang utama. Dalam bahasa akademisnya jangan sampai nanti ada bias moral. Jadi kalau kecerdasan buatannya itu dibuat, didirikan dan dibangun oleh manusia di balik sana, ya kan? 12 jam halus terbang, terus dibawa ke sini, kan pasti beda. Ya kan? Itu yang utama. Makanya tadi kita juga jangan hanya make, jangan hanya menikmati, tetapi kita harus tahu cara membuatnya. Ya kan, supaya nanti yang kita masukkan itu memang data kita, supaya nanti tidak menjadi bumerang untuk kita. Ya kan, misalnya nih terbayang nggak kalau sekarang ada orang Palembang makan empek-empek tapi tidak bercukur? Aduh Pak, nggak kebayang deh Pak. Kebayang? Ya kan? Nah di tempat lain dia nggak bisa membayangkan ngapain itu buat pempek tapi pakai cuka yang seperti itu. Demikian juga di kecerdasan buatan. Jadi harus kita kreasikan sendiri. Teknologinya boleh buatan sana. Tetapi jangan lupa teknologi pun kesini nanti harus kita perbarui, kita kembangkan menurut budaya kita. Itu yang harus diperhatikan supaya nanti tidak membahayakan kondisi kita di sini. Ya kan? Terbayang nggak kalau dengan kecerdasan buatan itu nanti kita bisa mengakses pada setiap orang mulai dari kondisi kesehatannya. Terbayang nggak? Iya. Iya kan? Jadi pola makan kan beda. Iya kan? Kalau pola makannya beda nanti pola penyakitnya juga beda. Terbayang nggak orang yang belajar kedokteran di balik dunia sana? Terbayang nggak kalau dia nanti ada pasien mabuk jengkol, ya kan? Ya, betul, nah, Pak. maka nanti kecerdasan buatan di sana itu nggak ada untuk nangani solusinya, Pak. Mabuk jengkol ini, Pak. Ya kan? Ketika kita juga kita buat kecerdasan buatan di sini untuk matu medis, dibawa ke sana, ini apa ini? Nah, orang juga mikir. Maka kita harus perhatikan di mana kita dilahirkan. Di mana kita menghirup oksigen, disitulah kita juga harus menjaga dan merawat apapun dengan bantuan kecerdasan buatan. Nah, itu yang utama. Ya, jangan sampai yang dibuat sana bawa ke sini, kita nanti bingung, ya kan? Jadi itu sekedar alat, jangan sampai yang diperalat. Nah, jadi kita seperti di tempat kita ini saja ya, pernah nggak? Kecerdasan buatan itu dipakai untuk membantu memetakan surat tanah. Terbayang? Iya. Nah, berapa coba sekarang itu yang surat tanah itu dipakai untuk sesuatu yang dianggap tanda kutip nggak bayar pajak? Ya kan? Jangan-jangan bisa seluas Sumsel ini. Iya. Ya kan? Nah, jadi harus digunakan untuk hal-hal yang kalau kita kerjain sendiri lama. Iya kan? Iya. Terbayang nggak kalau kita mau memetakan hutan itu, kita jalan sendiri manual, dibanding pakai drone tadi. Nah, jadi mudah-mudahan penyelenggara pemerintahan itu mempunyai prioritas. Iya kan? Kecerdasan buatan ini terutama dipakai hal-hal yang menyulitkan dan tidak bisa hampir tidak mungkin menggunakan manual. Ya kan, itu yang dipakai. Kalau untuk hal-hal yang manual, misalnya
Kalau kita mau mandi, ya nggak usah lah kita harus cuman pakai ini saja. Kan nanti otot kita nggak jalan Iya. gitu kan. Jadi harus dipilah. Dan yang utama, penyelenggara pemerintahan harus buat regulasi. Ya kan? Kalau Iya. nggak ada regulasinya, terbayang nggak? Nah, nanti adanya cuman hukum rimba. Yang kuat, ya udah tambah kuat. Tambah kuat. Yang lemah jadi tambah lemah. Maka sila kelima susah dicapai. Mungkin sosial. kesejahteraannya dicapai, tetapi hanya sebagian saja. Ya kan? Iya. Maka yang utama itu regulasinya disiapkan secepat mungkin. Jangan sampai regulasinya ini dibuat setelah ada kasus. Terbayang nggak kalau orang nikah dinikahkan karena kena kasus di gardu, ya kan? Nah, jadi kawin paksa. Kira-kira seperti apalah kalau orang kawin paksa? Jadi kalau regulasinya itu dibuat karena sudah ada kasus, sama aja orang menikah ditangkap di gardu. Nah, di kita itu banyak yang terjadi begitu. Membuat jalan pun itu bukan by design, tapi by case, iya kan? Terbayang nggak jalan ke Kenten itu? Iya kan? Terbayang nggak kalau akan sebanyak itu perumahan di situ? Jalannya masih sesempit itu. Karena itu memang terjadi kecelakaan waktu membuat peraturan. Iya kan? Tidak berani kan, harusnya lebar dong biar tidak macet. Kalau macet, terbayang nggak berapa minyak yang dibakar tanpa pergerakan. Nah, jadi berentet. Nah, itu mudah-mudahan dengan adanya kecerdasan buatan ini menjadi lebih cepat. Yang selama ini tanah-tanah tidak terdaftar, cepat terdaftar. Sehingga tahu, oh masih banyak tuh yang belum berpenghuni dan belum terdaftar. Kan banyak orang yang masih nggak punya tanah. Betul. Seharusnya setiap orang yang lahir di kita itu punya penghidupan, punya tanah, bisa hidup dan menghidupi. Sekarang kira-kira begitu nggak? Belum. Nah, jadi tinggal minta bantuan pada kecerdasan buatan. Cepatlah itu dibuat sehingga terpetakan semua, mulai dari tanahnya, mulai dari lautnya. Jadi nanti tahu kan, oh di sana yang banyak ikan. Karena apa? Betul. Itu loh, kondisi iklimnya seperti itu, anginnya seperti itu, ombaknya seperti itu, nanti di sana. Misalnya ikannya itu kan ada ahli sendiri. Kalau saya kan cuma membayang-bayangkan saja, ya kan. Dan penyelenggara pemerintahan harus menjamin itu, ya kan. Terbayang nggak kalau nanti kita punya cucu masih semelarat kita? Iya. Terbayang? Oh nanti cucu kita itu karena udah dikuasai oleh kecerdasan buatan itu, dia susah katanya tadi nyari kerja, ya kan. Nah, maka harus dibuat regulasinya cepet-cepet. Terbayang nggak kalau main bola tanpa regulasi? Itu wasitnya bisa kencing di lapangan, iya kan? Main asal aja ya Pak ya. Maka bernegara itu berkonstitusi, berkonstitusi itulah namanya undang-undang. Jadi kalau tidak ada undang-undang namanya bukan negara. Baik. Iya kan? Itu hutan. Oke. Kira-kira begitu. Iya, jadi regulasi itu sendiri ya Pak ya memang yang sangat dibutuhkan. Nah kalau dari Ibu Yesi menanggapi tadi pernyataan dari Pak Abdul ini gimana nih Bu? Apakah nanti ke depannya nih mungkin beberapa tahun lagi apakah Indonesia kira-kira memang akan siap atau dengan adanya AI seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul gitu? Harus siap, harus siap ya. Dari pemerintah juga harus siap dengan menyiapkan regulasi, dari industri juga harus bisa memilah. Jadi industri itu harus juga diatur oleh pemerintah ya. Jadi mana yang sektor-sektor mana yang bisa digantikan oleh AI dan sektor mana yang sebaiknya tetap memberdayakan manusia. Yang ketiga juga dari sisi SDM, terutama generasi muda ya. Mereka harus bisa melihat peluang dan prospek pemanfaatan AI sendiri ya untuk potensi yang menghasilkan ya misal
ada tools ini bisa dimanfaatkan untuk apa. Jadi misalnya untuk desain ya, dia bisa manfaatkan tools AI tadi. Jadi untuk menunjang produktivitas seperti kata Bapak tadi. Ya. Oke. Nah ini kalau menarik juga nih Bu, dengan adanya AI seperti tadi kan ada ChatGPT dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya bisa menumbuhkan apa ya Bu? Rasa malas juga ya. Apakah dan rasa malas itu yang sebenarnya jadi malah menurunkan kualitas SDM-nya sendiri, sedangkan SDM ini harus berpacu melawan AI-nya tadi gitu kan, sedangkan mereka sendiri kayak bergantung. Nah itu gimana tuh Bu Yesi? Iya, itu jadi PR besar ya, terutama untuk kami yang bergerak di bidang pendidikan, ya, karena generasi muda zaman sekarang itu sudah sangat termanjakan oleh dukungan kecerdasan buatan. Jadi setidaknya dari kurikulum dan lain-lain itu juga kita harus menyiapkan untuk mensiasati. Jadi dari pemerintah buat regulasi, pendidikan mengadopsi ya, dan generasi muda kita edukasi. Oke, jadi yang pasti ini gimana ceritanya nih, saya harap juga banyak generasi muda juga yang menyaksikan Suara Sriwijaya kali ini jangan bergantung, jangan sampai jangan terlena lah dengan adanya AI ini gitu. Jadi harus tetap semangat dan harus tetap mau belajar gitu. Nanti usai jeda berikut kami akan kembali tentunya bersama Ibu Yesi dan juga Pak Abdul masih dengan tema yang sama, dan pemirsa tetap bersama kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Mari Kami, anak-anak Keva, hidup dari loncat. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. dan pastinya ramah untuk anak. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Saya akan ke Pak Abdul lagi nih. Pak Abdul, ini kalau tadi kan seperti yang sudah disampaikan, ini artinya AI ini sebenarnya adalah apa ya, bisa kita katakan hal yang bisa, alat yang bisa membantu kita, membuat kita nyaman seperti itu kan, namun juga masih tetap penggunaannya itu harus tetap dalam pengawasan manusia ya Pak ya. Dan artinya ini sebenarnya kan banyak ya Pak di luar sana yang khawatir sebenarnya, was-was gitu. Aduh ini kayaknya di satu sisi saya ini kita ngelawannya udah bukan manusia lagi nih, kita ngelawannya AI ini gimana nih menurut Pak Abdul sendiri? Oke, saya menggarisbawahi ungkapan beliau tadi. Nyaman boleh, tapi jangan manja. Nah, maka nanti
itu harus dipegang nih oleh yang membangun kecerdasan buatan. Walaupun saya tidak setuju dengan bahasa kecerdasan buatan itu. Cerdas itu hanya kerja pikiran yang diperoleh dari otak yang sehat. Jadi ini bukan kecerdasan, itu pengingat saja, pengingat buatan. Betul. Pokoknya yang sudah dikasih dia nggak akan lupa. Kalau pikiran itu bisa lupa, karena dia bertumpuk begitu kan. Nah, maka yang harus diingat itu jangan sampai nanti yang membangun itu menuju ke kemanjaan. Nah, itu yang batasnya. Iya. Jangan sampai dengan perangkat tertentu, dengan aplikasi tertentu, penggunanya menjadi manja. Nyaman boleh, tapi jangan manja. Disitulah batasnya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan. Dibantu oleh aplikasi apapun tidak bisa. Nah, kenapa? Karena dia tidak bisa sedih. Dia tidak bisa menangis. Dia tidak bisa bermanja. Terbayang nggak kalau Caca nggak bisa bermanja ke suami atau ke ibu? Ngadukan sesuatu ke ibu, nah, itu nggak bisa. Walaupun datanya ini, profilingnya udah dimasukkan. Tapi nggak bisa digatuk-gatukkan sehingga membentuk kata-kata kreasi tadi. Jadi kreasi, jangan khawatir. Hanya bisa dilakukan oleh manusia yang berpikir sehat. AI nggak bisa, karena dia hanya mengingat saja. Yang dimasukkan A, yang keluar A. Nggak akan yang lain. Atau perpaduan yang dimasukkan A sama B, perpaduan A dan B. Nggak akan yang lain. Maka nggak usah khawatir, nanti masih banyak pekerjaan nanti yang bisa dikerjakan kalau toh kecerdasan buatan ini sampai mengambil alih. Jangan khawatir. Nanti ada sesuatu yang sekarang belum ada, yang ditemukan, yang dipicu setelah adanya kecerdasan buatan. Terbayang nggak kalau kita sekarang pakai marketplace beli pempek di 10 ilir misalnya kan? Di situ kan nggak bisa kita memilih cukonya kental apa tidak, kan tidak bisa, ya kan? Itu tetap masih di tangan manusia, ya kan? Atau yang jual cemberut, kan nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Kalau kita cemberut nggak akan balik lagi, Caca, ya kan? Kalau beli pempek penjualnya cemberut, tidak usah ke sana lagi, walaupun masakannya enak. Itu nggak ada. Jadi cemberut, kalaupun dimasukkan itu panjang prosesnya di kecerdasan buatan. Itu pun cuman emosi saja kan, emoji yang itu kan, cuman simbol saja. Tetapi perasaannya kan nggak masuk, ya kan? Nah, jangan khawatir. Nah, lagi-lagi penyelenggara pemerintahan harus cepat-cepat membuat regulasinya, sehingga nanti tidak ada penyalahgunaan, ya kan? Terbayang nggak penyalahgunaan yang sekarang dialami itu? Saya mengalaminya 23 tahun yang lalu. Yang penipuan itu, ya kan? 23 tahun yang lalu saya mengalami. Sampai saya buat rekening di ASBC Jakarta. Gara-gara kena itu, untung belum dibohongi. Nah, itu kan contoh. Ya kan, contoh bahwa semakin banyak penggunaan teknologi, demikian juga kejahatan yang dari teknologi itu juga akan semakin banyak. Dan hati-hati yang seperti ini, ya kan? Jangan sampai kita main percaya, ya kan? Kenapa? Kalau yang dimasukkan kata beliau tadi itu sampah, ya kan? Yang keluar akan sampah. Dan kita susah untuk menuntutnya. Kenapa? Karena regulasinya belum dibuat. Ya kan? Maka harus cepat-cepat. Suatu saat regulasi itu sebelum peristiwanya ada, regulasinya sudah ada duluan. Kapanlah itu bisa terjadi? Kalau sekarang ini kasusnya sekarang, ya kan, regulasinya baru dibuat 3 tahun lagi. Nunggu ada beberapa kasus dulu ya, Pak. Nunggu beberapa kasus dulu, ya kan. Ini tantangan untuk yang bisa yang membangun regulasi, yang ahli-ahli hukum itu kapan bisa dibuat regulasi yang kasusnya belum ada, tapi sudah dibuat duluan. Sudah ada pemetaan terlebih dahulu harusnya ya Pak kan ya? dengan kecerdasan buatan tadi sudah bisa yang seperti itu. Ya, Pak. Kan bisa disimulasikan. Simulasi. Nah, itu susah dibuat kalau oleh orang biasa. Kalau oleh kecerdasan biasa mudah disimulasikan. Iya kan? Mudah-mudahan dengan bantuan simulasi tadi itu regulasi bisa jauh dipercepat sehingga sila kelima tadi
lebih cepat diraih, dirasakan ya. bersama. Amin. Oke, Itu luar kira-kira. biasa. Luar biasa sekali. Pokoknya kalau berbicara mengenai AI ini rasa penasaran saya pokoknya besar sekali nih. Saya akan ke Ibu Yesi lagi. Ibu Yesi ini kalau kita melihat sebenarnya hingga saat ini dari AI atau artificial intelligence ini sendiri juga masih berkembang ya Bu tentunya ya, terus berkembang. Nah, tantangan utamanya di era saat ini dalam pengembangan dari AI itu sendiri apa nih Bu Yesi? Kalau untuk kita yang pertama SDM. Ya. Jadi ya seperti kata Pak tadi ya, Pak Abdu, negara pengembang itu di seberang. Nah, kita dari sisi SDM juga harus berpacu untuk menyiapkan SDM yang menguasai teknologi itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kesiapan dari sisi teknologi, karena kadang-kadang contoh kenapa misalnya orang bisa membuat pencitraan data dari pencitraan dan lain-lain. Nah, di Indonesia mungkin belum. Nah, jadi dari teknologi juga kita berpacu dengan negara lain itu ya. Nah, yang ketiga juga mungkin masalah penyediaan anggaran mungkin ya. Penyediaan anggaran. Jadi kecerdasan buatan ini merupakan inovasi-inovasi baru ya yang terus berkembang dan butuh biaya yang pasti ya. Betul. Untuk pengembangannya itu butuh biaya besar. Nah, ini yang kadang-kadang para inovator dan para peneliti itu terbentur masalah itu tadi. Nah, itu yang 3 hal yang perlu kita siapkan. Iya, dan menjadi tantangannya gitu ya, untuk itu tidak hanya untuk di Indonesia saja, namun juga memang di secara global memang seperti itu. Nah, ini saya juga penasaran kalau terkait dengan pemanfaatan dari AI ini sendiri, sebenarnya kita tidak hanya berharap dengan adanya AI ini misalnya masuk industri hingga akhirnya menghapuskan beberapa lapangan pekerjaan, tapi sebenarnya AI ini juga bisa berfungsi untuk dunia pendidikan juga ya Bu ya. Betul. Bukan untuk ini ya, misalnya mahasiswa-mahasiswa pakai search engine-nya terus nyari materi ya, bukan ya Bu. Nah, itu sebenarnya kalau untuk di dunia pendidikan sendiri sampai saat ini juga memang sebenarnya sudah banyak ya Bu ya pemanfaatan banyak AI. Sekali ya. Jadi beberapa tools ya, kalau mahasiswa pengen belajar apapun itu bisa banyak sekali tools. Banyak sekali tools yang bisa dimanfaatkan. Contoh yang ChatGPT tadi ya, itu gudang ilmu lah ya. Jadi untuk mereka belajar awal ya, mereka bisa memanfaatkan tools tadi. Nah, itu. Tapi tentu saja tetap balik ke ada batasannya ya Bu ya, ada tetap batasan. balik lagi. Itu kesimpulannya bagaimana dari ChatGPT, kemudian mereka gali lagi lebih dalam. Nah, seperti itu. Iya, jadi jangan sampai mengandalkan 100% dengan adanya tools-tools yang memang bisa mempermudah, tapi jangan sampai kita terlena dengan kemudahan itu hingga akhirnya jadi malas. Itu yang nantinya malah menguburkan kreativitas seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Abduh ya. Baik, nah ini kita sudah tiba di penghujung acara. Sebelum kami mengakhiri perbincangan kita sore hari ini, saya ingin Bu Yesi dan juga Pak Abduh ini untuk bisa memberikan closing statement terkait tema kita hari ini, yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Silakan Ibu Yesi terlebih dahulu singkat saja. Terima kasih. Jadi kecerdasan buatan ini memang memberikan banyak kenyamanan ya, kenyamanan bagi manusia dan banyak sekali manfaat yang kita bisa rasakan. Tetapi di sisi lain ada istilah nih, kecerdasan buatan bisa membunuh kita, membunuh yaitu membunuh kreativitas, membunuh dalam arti sebenarnya. Jadi kita harus bisa mensiasati penggunaannya. Dan dari sisi kesiapan generasi muda juga harus bisa berinovasi lah ya. Betul. Karena banyak sekali peluang untuk pemanfaatan kecerdasan buatan ini. Baik. Nah, kalau dari Pak Abduh, silakan Pak Abduh. Oke, adanya kecerdasan buatan ini sesungguhnya kesempatan baik untuk warga dan penyelenggara pemerintahan di Indonesia ini. Apa itu? Lebih mengakselerasi ketimpangan layanan. Jadi dengan kecerdasan buatan, ketimpangan layanan itu bisa cepat dihapuskan.
Terbayang nggak kalau kecerdasan layanan untuk menolong persalinan, ya kan? Iya. Kalau di sini di Sungsang dengan di seberang Hulu kan beda. Iya. Maka nanti dengan kecerdasan buatan ketimpangan layanan itu sudah terkikis habis, sehingga sila kelima tadi itu lebih cepat tercapai keadilan, ya kan? Mungkin kesejahteraannya belum, tetapi sudah adil. Kalau sudah adil, orang nggak mungkin ngamuk. Betul. Jadi orang yang ngamuk sekarang itu karena tidak diperlakukan adil. Mungkin dia sudah sejahtera, mungkin dia sudah makmur, tetapi karena merasa diperlakukan tidak adil, kemudian bacaannya masih terbatas, itulah yang ngamuk. Orang ngamuk ini susah ditanggulangi. Kenapa? Ngamuk itu hanya ada di Indonesia. Makanya kata amok itu diambil oleh bahasa Inggris jadi amok. Itu cuma ada di Indonesia. Tempat lain nggak ada orang ngamuk. Ngamuk ya Pak. Nah, mudah-mudahan dengan keadilan ngamuk tadi terkikis habis. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Ibu Yesi dan juga Pak Abdu atas waktunya sore hari ini perbincangan kita mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Semoga ini juga bisa menambah dan membuka pandangan lebih luas lagi terkait dengan artificial intelligence bagi seluruh pemirsa TVRI yang telah menyaksikan Suara Sriwijaya kali ini. Kami ucapkan juga terima kasih pemirsa telah menyaksikan episode kali ini. Insya Allah kita berjumpa dengan tema menarik lainnya hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Saya Nur Harisha pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Airnya boleh diminum. Belum. Thank you.